Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Dardianto. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi kelas malam, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi proyek UAS dengan mata kuliah Ekonomi Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana, SPD MPD. Yang pertama, apa sih komponen itu? Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai suatu tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Selain itu, KBBI juga menyebutkan bahwa komponen bisa diartikan juga sebagai unsur teman-teman. Komponen juga memiliki arti perangkat elektronik fisik yang merupakan bagian dari rangkaian. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan? Tujuan umum atau tujuan mutakhir pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia. Urutan hierarkis tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang terjabar mulai dari cita-cita nasional atau tujuan nasional, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dua, tujuan pembangunan nasional atau dalam sistem pendidikan nasional ada tujuan institusional pada tiap tingkat pendidikan sekolah, tujuan kurikuler pada tiap bidang studi atau mata pelajaran mata kuliah, ada tujuan instruksional yang dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Dengan demikian, tampak keterkaitan antara tujuan instruksional yang dicapai guru dalam pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari falsafah hidup yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Peserta didik. Perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Oleh sebab itu, anak memiliki sifat kodrat kekanak-kanakan yang berbeda dengan sifat hakikat kedewasaan. Anak memiliki sikap menggantungkan diri, membutuhkan pertolongan dan bimbingan baik jasmaniah maupun rohaniah. Sifat hakikat manusia dalam pendidikan, ia mengemukakan anak didik harus diakui sebagai makhluk individu, sosialitas, dan moralitas. Manusia sebagai makhluk yang harus dididik dan mendidik. Pendidikan. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah yaitu pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun informal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa sebagaimana dikemukakan oleh Saifullah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, manusia yang memiliki pandangan hidup prinsip hidup yang pasti dan tetap. Yang kedua, manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu, termasuk cita-cita untuk mendidik.
Yang ketiga, manusia yang cakap mengambil keputusan batin sendiri atau perbuatannya sendiri dan yang akan dipertanggungjawabkan sendiri. Yang keempat, manusia yang telah cakap menjadi anggota masyarakat secara konstruktif dan aktif penuh inisiatif. Yang kelima, manusia yang telah mencapai umur kronologs paling rendah 18 tahun. Yang keenam, manusia berbudi luhur dan berbadan sehat. Yang ketujuh, manusia yang berani dan cakap hidup berkeluarga. Dan yang terakhir, manusia yang berkepribadian yang utuh dan bulat. Orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama dan berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Ya, kedudukan orang tua sebagai pendidik sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada orang yang memikirkan tentang pendidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua orang tua adalah pendidik. Namun tidak semua orang tua mampu melaksanakan pendidikan dengan baik sebagaimana telah dikemukakan dalam bahasan di atas. Bahwa kemampuan untuk menjadi orang tua sama sekali tidak sejajar dengan kemampuan untuk mendidik. Ya, selanjutnya guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, kedudukan guru sebagai pendidik dituntut memenuhi persyaratan-persyaratan baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dari tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap, dan emosional. Persyaratan jabatan atau profesi terkait dengan pengetahuan yang dimiliki baik yang berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan maupun cara penyampaiannya, dan memiliki sifat filsafat pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Selain orang dewasa, orang tua, dan guru, pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan merupakan pendidik juga. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Interaksi edukatif pendidik dan anak didik. Proses pendidikan bisa terjadi apabila terdapat interaksi antara komponen-komponen pendidikan, terutama interaksi antara pendidik dan anak didik. Interaksi pendidikan dengan anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan pendidik dalam interaksi tersebut mungkin berupa tindakan berdasarkan kewibawaan, tindakan berupa alat pendidikan, dan metode pendidikan. Pendidikan berdasarkan kewibawaan dapat dicontohkan dalam peristiwa pengajaran di mana seorang guru sedang memberikan pengajaran. Di antara beberapa murid membuat sesuatu yang menyebabkan terganggunya jalan pengajaran. Kemudian guru tersebut memberikan peringatan, maka beliau ini telah melaksanakan tindakan berdasarkan kewibawaan. Dengan demikian, tindakan berdasarkan kewibawaan yaitu bersumber dari orang dewasa sebagai pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan kesusilaan, sosial, dan lain-lain yang diterangkan oleh Saifullah pada tahun 1982. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.